Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Oktatiana dengan NIM 0507248667 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Asal Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktik jaringan komputer, yaitu tentang simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, pada tugas nomor 1 ini kita disuruh membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, langsung saja kita buat 4 buah PC dan 1 buah switch. Kemudian kita menghubungkan keempat PC tersebut dengan kabel. Lalu kita atur IP address dari setiap PC tersebut. Kita mulai dari PC 0 dengan IP address 198.186.1.1. Lalu lanjut ke PC 1 dengan awalan yang sama tetapi akhirannya 1.2. Lanjut ke PC 2, masih sama awalan seperti yang tadi, tetapi akhirannya menggunakan 1.3. Lalu lanjut ke PC 3, sama seperti tadi, dengan akhiran 1.4. Baik, kita akan melakukan testing dari PC 0 hingga PC 3. Yang pertama kita buka command prompt, lalu kita mengetikkan ping, lalu kita masukkan kode yang telah kita buat tadi, namanya yaitu 192.168.1.1. Baik, jadi pingnya terkoneksi ya. Lalu lanjut ke PC 1, kita masukkan alamat IP-nya tadi, yaitu 192.168.1.3. Lalu lanjut kita ping dengan alamat IP address. Lalu kita ping ke PC 3 dengan alamat address 192.168.1.4. Sudah berhasil ya. Untuk soal nomor 1 sudah selesai dan sudah terkoneksi semua pingnya. Lanjut ke nomor 2. Untuk tugas soal nomor 2 yaitu buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Baik, berarti di tugas nomor 2 ini kita tinggal menambahkan servernya. Jadi kita tinggal menambahkan server HTTP-nya ya. Karena di tugas nomor 1 ini kan sudah ada 4 buah komputer. Jadi kita tinggal menambahkan server HTTP-nya. Kemudian kita hubungkan server tersebut dengan switch yang tadi menggunakan kabel. Setelah itu kita setting IP address-nya untuk server HTTP-nya ya, di bagian config. Terus untuk IP address-nya kita buat 192.168.1.100. Kemudian bagian service-nya kita edit bagian index, yaitu kita hapus saja bagian itunya. Di bagian index HTML-nya kita ubah yang bagian HR-nya menjadi selamat server sudah berhasil diakses. Itu untuk penanda saja ya. Kemudian kita akan menguji apakah
server HTTP-nya terhubung dengan keempat PC yang tadi kita buat. Dari PC 0 kita coba ke web browser. Dari PC 0 kita masukkan IP address-nya PC 0 tadi, yaitu 192.168.1.100. Jadi bisa dilihat di sini servernya sudah berhasil diakses ya. Itu artinya kita sudah berhasil menghubungkan server ke HTTP-nya. Kita lanjut ke PC 1. Lalu kita akan melakukan tes juga untuk PC 1-nya. Sama buka web browser, terus kita masukkan alamat IP-nya. Dan server berhasil diakses. Lalu lanjut ke PC 2. PC 2 juga berhasil diakses ya. Lalu lanjut ke PC 3. Masukkan alamat IP-nya. Dan PC 3 juga berhasil diakses ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini sudah selesai ya. Lalu lanjut ke soal nomor 3, yaitu di sini kita disuruh membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Berarti untuk soal nomor 3 ini kita masih bisa memakai yang tadi kita buat, PC dan segala macamnya. Jadi kita tinggal menambahkan server DNS-nya saja. Di server DNS ini kita ubah namanya menjadi server DNS. Kemudian kita hubungkan server DNS dengan switch menggunakan kabel. Lalu kita akan mengatur alamat IP-nya atau IP address. Untuk IP address-nya kita buat 192.168.1.200. Kemudian untuk servisnya di bagian HTTP kita off-kan. Lalu di indeks HTML-nya yang welcome disco packet itu kita ganti ya. Kita ganti menjadi kalimat yang tadi, selamat server sudah bisa diakses. Kemudian kita ke DNS di sini. DNS service-nya kita aktifkan ya, kita on-kan. Untuk nama DNS di sini kita pakai jarcom.com. Lalu untuk address-nya yaitu 192.168.1.100. Setelah itu kita add. Lalu untuk selanjutnya kita akan merubah IP DNS pada PC 0 sampai dengan PC 3. Kita akan rubah di bagian config, terus di bagian setting, lalu kita ubah di DNS servernya. Dan kita buat sama seperti IP address di DNS tadi ya, yaitu 192.168.1.200. Karena tadi server DNS-nya .100, di PC 0-nya kita ubah menjadi. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke 3 sisa PC yang lain. Baik, kita akan lakukan tes untuk membuka di web browser di PC 0. Lalu kita akan mengetikkan alamat IP address yang telah kita ganti tadi ya, yaitu jarcom.com.
Jika berhasil, maka ada keterangan selamat server sudah berhasil diakses. Dan di sini keterangan itu muncul, jadi kita berhasil. Selanjutnya ke PC 1, sama seperti PC 0 tadi, kita cek juga di web browser. PC 1 telah berhasil, kita cek di PC 2 ya. Dan PC 2 juga berhasil. Kita cek terakhir kita cek PC 3 apakah dia berhasil. Ya, PC 3 berhasil juga ya. Jadi nomor 3 ini sudah selesai. Kita cek soal nomor 3 ini, kita telah berhasil memastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Lalu lanjut ke tugas nomor 4, yaitu kita disuruh membuat struktur jaringan yang sesuai dengan gambar berikut ini. Baik, jadi kita harus membuat topologi seperti yang ada di gambar yang telah diberikan pada soal. Jadi kita akan membuat persis sama. Ini videonya saya percepat. Kita ubah dulu di baik, dari bagian server status ini kita ubah dulu menjadi server ilkom.com. Lalu ini benar. Kemudian server yang di sini kita ubah menjadi pendilkom.com. Jadi kita hubungkan PC 1 ke switch menggunakan kabel, lalu switch ke pendilkom.com juga kita hubungkan menggunakan kabel. Lalu kita akan menyeting router menggunakan gateway, dimana fungsi router di sini adalah untuk membagi jaringan. Jadi di sini ada dua jaringan, yaitu jaringan ini kedua dan ini jaringan ke atas. Ini untuk gigabit internet 00 itu jaringan ke bawah. Lalu ini gigabit 00 ini jaringan ke bawah. Sedangkan yang atas ini gigabit 001. Jadi kita akan men-setting yang atas dulu. Kemudian kita akan kita aktifkan dulu port statusnya, kita on kan. Lalu IP configuration-nya, lalu IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.99. Ini itu IP untuk router jaringan atas. Kemudian selanjutnya untuk gigabit atomnya yang 00 untuk jaringan ke bawah. Lalu kita aktifkan port statusnya. Lalu untuk IP address-nya kita isi lagi 192.168.2.1. Lalu untuk routingnya kita pilih static ini. Lalu yang bagian networknya kita isi 162.168.1.0. Terus untuk maxnya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk next hop yaitu 192.198.2.0. Lalu kita klik add. Selanjutnya kita akan menyeting server ilkom.com. Kita pergi ke config, lalu bagian setting, lalu kita akan setting default gateway-nya jadi 192.168.1.99. Lalu untuk DNS servernya kita isi dengan, untuk DNS servernya sama
seperti yang tadi. Untuk DNS servernya kita setting menjadi 192.168.1.200. Lalu selanjutnya kita setting pada PC 0. Kita pilih bagian config, lalu setting seperti yang tadi. Kita isi default gateway-nya 192.168.1.99. Selanjutnya kita setting server pendilkom.com. Kita setting default gateway-nya 192.168.2.1. Untuk DNS-nya sama seperti tadi, yaitu 192.168.1.200. Kemudian kita setting fast add. Kemudian kita setting IP address-nya. Setting 192.168.2.100. Lalu kita klik service dan pilih index HTML-nya, kita edit. Ini kita ganti menjadi selamat kamu terhubung. Oke. Kemudian terakhir kita setting PC 1. Kita setting default gateway-nya 192.168.2.1. Yang pas item kita ganti, yang bagian alam IP address-nya, yang bagian 1 kita ganti menjadi 2. Oke, ini betul. Kemudian kita setting pada DNS servernya. DNS. Nah, ini yang jargon tadi kita hapus, kita remove. Lalu namanya kita ganti, nama DNS-nya. Kita ganti menjadi pendilkom.com. Lalu terus untuk alamat address-nya kita masukkan 192.168.2.100. Setelahnya kita add, lalu kita tambahkan lagi nama DNS-nya, yaitu ilkom.com ya. Lalu kita isi address-nya 192.168.1.100. Kita add. Lalu kita akan menyeting gateway-nya. Kita setting gateway. Default gateway-nya kita setting menjadi 192.168.199. Untuk DNS servernya sama 192.1.200. Jadi selanjutnya kita akan melakukan perintah pada tugas 4 ini, yaitu yang pertama kita akan melakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Jadi kita akan melakukan pengujian ping dari PC 0 ke PC 1. Kita masukkan alamat IP address-nya. Jadi di sini untuk PC 0 pingnya berhasil. Jadi
kita sudah memastikan PC 0 dan PC 1 itu terhubung. Jadi lanjut ke perintah kedua, yaitu di sini kita akan menghubung. Jadi perintah kedua yaitu ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Jadi kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 0. Jadi kita masukkan IP address PC 1 ya. Itu 192.168.1.1. Baik, jadi PC 1 ke PC 0 pingnya terhubung ya. Baik, kita lanjut ke perintah ketiga, yaitu buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Jadi kita akses dari PC 1, kita buka web browser, lalu di web browser ini kita akan mengakses ilkom.com. Kita ketik URL-nya ilkom.com. Oke, jadi kita telah berhasil mengakses ilkom.com dari PC 1 dan bisa terbuka. Jadi perintah nomor ketiga telah berhasil. Perintah keempat ini kita disuruh membuka web browser, lalu akses pendilkom.com dari PC 0. Setelah itu pastikan halaman ilkom.com-nya harus terbuka. Jadi kita bukanya dari PC 0, kita buka web browser. Di web browser ini kita akses pendilkom.com. Bisa dilihat di sini kita berhasil mengakses dari PC 0. Di sini tertera selamat, kamu terhubung. Jadi semua perintah dari soal nomor 4 itu telah berhasil kita lakukan. Jadi segitu aja. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari saya untuk tugas 3-nya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.